mak-mak yang jawab salam dengan semangat, saya doakan semoga kalak balik rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak-mak yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan agar diberikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Mak-mak yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan sukses hutang-hutang. Yang terakhir itu lebih nyaring nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati dan saya muliakan Abangda Taufik, Wakil Bupati Sambas, yang Masya Allah dulunya juga pernah bareng-bareng kuliah walaupun beda zaman. Yang saya hormati dan muliakan, oh iya, makasih bukunya. Udah lama saya nak cari buku Maharaja Imam. Alhamdulillah dikasih ya. Itulah kamu punya rezekimu, berkah. Si An tuh di buku-buku di online juga si An malah dikasih dengan orang yang paling kita hormati hari itu ya, Masya Allah. Makasih, jazakallah. Yang saya hormati dan muliakan Ustadz kita, Tuan Guru Ustadz Hauli, yang insya Allah Hatauli ya, Ustadz yang paling populer di seluruh dunia. Saya sering mendengarkan ceramah beliau dan mendapatkan hikmahnya yang Masya Allah sangat mudah dipahami dan bisa kita buat balik ke rumah, kita sampaikan ke anak cucu kita. Yang saya hormati juga Bapak Dan Ramil, Ibu Kapolsek, para ustadz, asatid, mak-mak, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyambut baik atas berdirinya Surau Haunan ini yang diprakarsai oleh Abangda Rudi Hantoro. Saya kenal baik dengan beliau Pak, satu-satunya orang muda ya, yang produktif menulis buku itu adalah Bang Rudi Hantoro di Sambas. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang lain yang menulis tapi tidak seproduktif beliau. Beliau penulis di buku, ada 7 buku tidak salah saya tahu yang beliau terbitkan. Kemudian juga beliau juga menulis di Facebook Pak. Ya, sekarang udah saya nagih koran, adanya Facebook. Jadi mun kita ngasih tahu ke orang, dan tidak bisa lagi pakai koran. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemu ada orang baca Quran, tangkap. Ngapain? Iya makhluk tangkap, masukkan ke museum. Dan saya nagih orang baca Quran. Jadi penulis Facebook itu, ya, itu adalah ulama masa kini. Ya. Yang ketiga, saya mengapresiasi karena Bang Rudi itu adalah salah seorang bos di sebuah perusahaan sawit terbesar di Kalimantan Barat. Orang-orang hebat biasanya Pak nyimpan duit di Jakarta, nyimpan duit di Singapura, bawa buat kemana-mana tidak jelas entah kemana entah. Tapi beliau malah bawa balik duitnya ke situ, bangun surau, bangun lapangan pekerjaan. Nanti kalau tuh baru tadi kita saksikan sama saya bikin baitul Pak. Maka usaha-usaha beliau ini patut kita apresiasi, patut kita support. Dan saya sampaikan ini kepada pimpinan saya, ya Haji Lupantul Hakim. Beliau langsung menyuruh saya temanin Bang Rudi Hantoro. Saya berangkat Pak langsung ke situ, ngawankan Bang Rudi, ya, untuk bangun surau Haunan Al-Barokah itu. Al-Barokah Al-Haunan itu Al-Barokah Haunan. Al-Barokah Haunan Al-Barokah. Haunan itu rendah hati, Al-Barokah itu keberkahan. Semoga semua yang terlibat di sini Allah berkahi, Allah berikan anugerah menjadi masyarakat yang rendah hati. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan
kenapa sih Bang Rudi ini bangun surau di situ? Ya, kita diskusi panjang, hampir setahun diskusi dengan Bang Rudi. Lalu kita simpulkan bahwa ternyata membangun masyarakat itu tidak susah Pak. Hanya 3 aja langkahnya. Ya, yang kita sebut dengan MKM. Coba diulangi, M. Saya bisa sedikit bahasa mengangkat tuh karena 4 tahun saya di situ. Dulu tinggal saya di Haji Saman Pak. Bu. SD saya di SD 7, SMP saya di SMP 1. Kayak pindah lagi di Jalan Nurebawadi. Pindah lagi di Jalan Haji Anom, tempatnya Pak Long Minhat. Miat. Tempat di saya jual. Jadi kayak pindah ke Cilacap lupa masih memangkat. Ya. Pindah ke Jogja, dah ingat lagi dah masak. Ketemu lagi dengan orang Sambas. Muncul lagi lah bahasa Sambasnya. Ya kan? Balik ke Pontianak, kawin dapat orang Sambas. Makin muldok lagi bahasa Sambasnya. Jadi orang Sambas tuh Pak di mana-mana. Ada di Sambas di Jakarta. Semari dulu pernah saya nyablon Pak cari sablon. Saya pikir pakai bahasa Jakarta lah kita tuh kan nih. Gimana? Berapa Bang harganya Bang? Oh lah itu jatah murah. Orang Sambas juga ada Sambas. Orang Sambas di Jakarta orang Sambas. Atau kampung orang Sambas semua. Semari kalau saya cerita juga di penelitian di Amazon masuk hutan-hutan. Dan tidak mungkin ada orang Sambas di sini ya. Manusia Anda. Sampai di sini nanti orang Sambas lagi masak. Sampai busuk. Berapa punya orang Sambas lagi potong kayu di sini. Di Amazon ada orang Sambas. Luar biasa. Orang Sambas luar biasa. Jadi makanya saya senang sekali berada di sini. Jadi masjid, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa tadi? MKM. Singkatan dari M-nya adalah masjid, keluarga, masyarakat. M-nya apa? Masjid, keluarga, masyarakat. MKM. Ya. Kalau pakai salamnya sederhana supaya ingatnya. M, coba diulurkan tangannya sebelah kiri. M, letakkan tangan kita di atas tangan kiri. Ulangi. M, ulurkan dulu. M, K, M. Masjid, sebagai masjid, masyarakat. Kita berharap masyarakat kita kayak gitu ya. Tapi tidak bisa Bu, langsung kayak gitu masyarakatnya. Harus lewat keluarga dulu. Keluarga kita diperbaiki dulu. Keluarga kita tidak bisa dibetulkan lewat sekolah biasa, lewat lembaga-lembaga apa segala macam. Yang paling utama madrasah kita adalah keluarga. Di keluarga kita perbaiki dan keluarga kita akan semakin baik kalau ia berbasiskan pada masjid. Tapi masjid yang seperti apa dulu? Surau itu juga masjid, musola juga masjid. Jadi masjid itu dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah membuktikannya. Hari ini alhamdulillah yang mimpin Masjid Kapal Munjalan Indonesia itu juga orang Sambas. Namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Masjidnya jauh lebih kacik dari masjid itu di Pontianak. Nah itu saya undang Bang Rudi. Mudah-mudahan orang di Gang Khalifah, saya suka namanya Gang Khalifah. Itu saya undang semua yang ada di situ tur ke Masjid Kapal Munjalan. Kita kayak ngasih makan sebagian. Hola, Insya Allah hari Jumat, dari hari Jumat Bang, kita sediakan makanan. Kita undang mak-mak situ ke lihat tur di masjid kami yang kacik supaya tahu masjidnya lebih kacik dari masjid itu. Dan insya Allah tapi fungsinya besar. Ya, masjid kami itu ukurannya 11 kali 17 saja. Hanya muat sekitar 100 orang kalau kita kumpulkan. Di gang sempit jalannya itu masih lumayan jalan aspal. Doloknya jalannya seperti itu. Tidak ada orang selain angsa, ayam, kucing lewat di sini. 10 tahun yang lalu. Tapi hari itu atas izin Allah, masjid kecil itu sudah menyelesaikan 500.000 kebutuhan pangan untuk santri dan anak yatim penghafal Quran. 500.000 itu sama dengan seluruh warga kota Pontianak. Pemangkat berapa yang jumlah penduduknya? Berapa ya kira-kira Pak? Ada 90.000 enggak? 50.000.
10 kali Pak Wakil pemangkat bisa dikasih makan lewat wasilah masjid kecil kita di Kota Pontianak. Maka kemudian saya berharap Masjid Al Barokah Hawanan itu bisa menyelesaikan 50.000. Amin. Semua warga kota dikasih makan setiap hari 3 kali sehari. Berasnya kita suplai 50.000, besar mana 500.000 dengan 50.000? Yang 500.000 bisa kita selesaikan, 50.000 itu tidak seberapa besar. Nah, sekarang ada Masjid Kapal Munjalan juga bikin paskas di mana-mana, termasuk juga anak yatim dan santri penghafal Quran di Sambas tuh. Itu ada Bang Lutfi, itu paskas. Berapa sekarang yang disuplai santri? 1.800 santri mendapatkan manfaat beras setiap hari. Berapa ton Bang Lutfi? 5 ton per bulan, 13 ton. Berapa pesantren yang disuplai? 20 pesantren, hampir semuanya ya. Ini sekaligus laporan Pak. Pesantren-pesantren itu tidak lagi pusing mencari beras. Dari mana gerakan ini? Dari masjid. Okay. Terus masjid itu siapa yang ngurus? Yang ngurusnya adalah keluarga, santri namanya. Ya, masjid kami itu diurus 600 orang. Di masjid itu ya diurus dengan 600 orang di seluruh Indonesia. Atas izin Allah ada 106 kota yang sekarang ini menjadi wilayah aktivitas Masjid Kapal Munjalan. Dan ada 20 cabang di seluruh Indonesia. Ada masjid kapal di Jogja, masjid kapal di Singkawang, masjid kapal di Sintang, masjid kapal di Sambas, masjid kapal di mana-mana, ada sekitar 20-an. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini bisa sekitar 30-40 titik. Saya cerita seperti ini, ya, ini jangan diremehkan. Ya, saya melihat Bang Rudi orang yang pintar, cerdas, belajar, punya duit pula, ganteng pula gitu. Dan punya kawan di mana-mana. Bukan orang hebat tak bisa manggil Pak Bupati, Bang Rofi di situ. Bukan orang hebat tak mungkin Ustaz Hatawali ke situ. Tak mungkin Pak Danrem ke situ. Dan Ramil Kapolsek itu orang hebat. Maka bantu beliau. Bagaimana kemudian ya Surau Hawanan ini menjadi pusat pendidikan keluarga dan masyarakat. Masjid itu sangat luar biasa. Yang mendirikan Kesultanan Sambas itu awalnya berasal dari Raden Sulaiman. Dari masjid juga Pak, dia ngurusin masjid ya yang di Gang Sebawi ya, Kecamatan Sebawi yang warna kuning ya. Ya namanya Surau, sekarang masjid ya, Masjid Raden Sulaiman. Dia ngajar ngaji di sini, kayak kawin dengan orang, saya lupa orang Brunei ke, orang Brunei tidak salah. Anaknya Sultan Brunei. Kayak pindah ke Ulakan, bikin masjid age, tidak lama dari dia jadi Kesultanan Sambas. Dari masjid, Bapak Ibu sekalian. Oh iya kan di Sambas saja, tidak. Di Mempawah juga sama. Di Pontianak ada namanya Sultan Syarif Abdurrahman, dirikan masjid yang hari itu kita kenal dengan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Dia guru ngaji, kayak Bang Nudi Hartono juga. Tidak berapa lama, ya, membesar wilayahnya, jadilah di Kesultanan Pontianak. Siapa yang raja pertamanya? Sultan Syarif Abdurrahman. Siapa raja pertama, Sultan pertama yang di Sambas? Raden Sulaiman. Jadi jangan ya mungkin ya minimal jadi sultan keluarga lah Pak Rudi itu. Ya ada yang boleh lagi bikin negara kan dia. Jadi kesultanan itu bukan negara, dia tidak kampung sebenarnya. Sebuah kampung besar di antar dunia yang lebih besar lagi. Ya kampung sebenarnya Pak. Jadi Kesultanan Sambas. Di Demak, di Pulau Jawa, masjid ada namanya Kerajaan Demak. Dia berasal dari Masjid Demak, sekarang masih ada juga masjidnya. Dia diurus oleh Sunan Kalijaga dengan Raden Patah. Tidak lama setelahnya berdirilah Masjid Kesultanan Demak dengan Sultan pertamanya Raden Patah. Di Mataram Islam yang sekarang di Yogyakarta, tempatnya Wakil Bupati kuliah zaman dulu. Dia berdiri namanya Masjid Kota Gede. Dia cikal bakal Kesultanan Mataram Islam yang kekuasaannya hampir sampai di seluruh wilayah Indonesia. Siapa yang dirikan? Marbut Masjid. Dari Masjid Kota Gede menjadi Kesultanan Mataram Islam. Jadi jangan remehkan surau, jangan remehkan masjid. Dari masjid itulah berawal, dari keluarga, maka ia dari masjid jadi warga, kemudian masjid menjadi masyarakat yang lebih luas. Masjid. Ya. Tapi masjid yang seperti apa? Ya. Nah,
Nah, karena kita belajar dari Rasulullah, maka masjidnya yang kita tiru adalah masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi di Madinah. Maka Rasulullah ketika berhijrah, yang pertama kali dibangun adalah masjid, bukan mall, bukan pasar. Kampung Madinah pun kemudian menjadi kampung yang besar. Hanya dalam waktu 10 tahun saja, ya, sampai menguasai Eropa 2/3 dunia. Hanya lewat masjid. Masjid yang seperti apa? Yang sekarang ini sedang didirikan oleh Ustadz Rudi. Satu, ada tempat untuk sholat yang harus disucikan, namanya Baitullah. Apa itu? Baitullah. Maka ia lagi, ada tempat untuk mengkaji Quran, namanya Baitul Quran. Bait itu maksudnya rumah. Rumah Allah harus disucikan, ya, rumah Quran, tempat belajar Quran. Kak ia lagi, Baitul Mal. Baitul Mal itu pakai rumah harta. Hari itu ada masjid pakai kencelengan, kacik ya, yang namanya kotak mal. Apa ibu? Nah, pasar mana rumah mal dengan kotak mal? Rumah mal. Itu yang kalah akan menarik hati umat. Mun kotak mal kita tidak bisa masukkan duit 200.000, dah kapak dah. Memang disiapkan untuk kencelengan kacik-kacik duit recehan. Betul tak? Mun Baitul Mal bisa. Pakai kencelengan kotak amal ya, kencelengan semut ya. Orang dari Jakarta, orang dari Amazon tadi ya, tidak bisa transfer. Tapi mungkin Baitul Mal, dia bisa transfer enggak? Maka itu cikal bakal dari kemakmuran masjid. Kalau insya Allah masjid itu di gang itu akan lebih makmur. Karena akan banyak orang Sabas yang akan membantu Bang Rudi mengembangkan peradaban di situ. Kenapa tidak bisa pakai kotak amal? Harus pakai Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah kencelengan raksasa. Maka dia bisa, orang nyimpan duit 1 triliun pun bisa di Baitul Mal. Pun kotak amal tidak bisa masuk sertifikat, Bu. Baitul Mal sertifikat bisa masuk. BPKB mobil bisa masuk. Itulah yang bikin masjid kapal menjalan di Bogor Raya. Itu hari ini Allah titipkan amanah. Kami punya 60 mobil atas izin Allah. 3 Alphard, 1 Rubicon. Semua pengurusnya menggunakan kendaraan terbaik. Ada ratusan kendaraan roda 2. Semari kami baru dikasih dengan pengusaha besar di Jakarta. Sebuah tanah ukurannya kecil, Bu. Tidak bisa kita sampai 1 ton lah menanam padi. Hanya kurang lebih 1000 meter persegi. Tapi harganya berapa? 50 miliar. Dikasih hibah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah manfaat dari Baitul Mal. Baitul Mal itu suke-suke bisi-bisi di Bang Rudi jadaan. Itulah sunnahnya Rasulullah. Ya. Tahun pertama hijrah Rasulullah mendirikan masjid. Lakaknya setelah perang Badar mendirikan Baitul Mal. Gitu. Tapi sekarang jadi BMT. BMT yang namanya bank, bukan Baitul Mal. Konsep BMT simpan pinjam. BMT itu tidak ada simpan pinjam. Adanya terima kasih, terima kasih, terima kasih kasih. Ya. Kalau Bang Rudi akan menjadi orang paling kaya di rumah kan? Amin. Insya Allah. Orang paling kaya di Pontianak Ustadz Lukman. Ribuan orang, ratusan ribu orang dikasih makan. Santri-santri dikasih kendaraan segala macam. Tapi bukan beliau mencari, Allah yang bantu lewat wasilah beliau. Nanti Allah akan berikan wasilahnya kepada Bang Rudi, insya Allah. Yang penting kita sediakan tempat yang berkah di sini, tempat yang betul-betul bisa dipercaya, dan itu harus didukung oleh masyarakat. Mudahan keberkahan dan turun. Ya, pun tidak didukung, keberkahan tidak akan turun dari Allah. Maka orang-orang yang ada di Amazon, di Jakarta, di Bandung, tadi Pak Rofi juga bilang, ada pimpinan Bank Indonesia, orang Sabas juga. Dia pun tahu Bang Rudi ada bikin situ, mesti transfernya duitnya di situ. Banyak orang Sabas yang mau meletakkan duit, tapi ngasih kemana itu? Mana orang Sabas yang bisa dipercaya? Lagi nyari orang-orang. Orang-orang yang takut mati juga, Bu. Takut mati tidak bawa amal jariah. Tapi dia nyari. Lama itu dikasih ke ACP, hilang duitnya. Tidak ada peradabannya, tidak ada munculkan anak-anak Quran. Kenapa? Karena ditransfer ke rekening pribadi. Baitul Mal pakai rekening, pakai yayasan. Pun salah, ya Bang Rudinya bisa kena penjara. Ya, pun ada yang kecurangan. Nanti akan diaudit oleh Basnas. Kemudian ada lagi Baitullah,
Baitul Mal, Baitul Quran, Baitul Mal, terakhir Baitul Muamalah. Dari dana-dana tadi itu, ya, bikin usaha. Sekarang udah ada, masya Allah. Kita untuk mencapai titik seperti ini di Maskapal Munjalan butuh waktu 4 tahun. Baru tidak sampai setahun. Baru dia lebih hebat dari kami di Maskapal Munjalan. Tepuk tangan tuh Bang Rudi. Sekarang 4 tahun, itu udah sampai setahun dah macam-macam berdiri di situ. Ini tak pertanda Allah berkah di tempat ini. Ya. Ada pizza apa ya? Ada apa lagi? Roti gembul. Bentar lagi ada perusahaan sawit di situ. Amin. Jangan tak jaya. Amin. Jangan tak jaya. Masjid pertama yang punya kebun sawit itu masjid tahunan. Wah, dasar betul. Bisa tak? Amin. Hari itu menurut Bapak Ibu sekalian pernah dengar roti gembul, ayam punya masjid. Bukan person. Ada 5 sampai 6 cabangnya. Pernah dengar mungkin Munjalan Store, baju LK, baju apa segala macam. Dia yang bikin masjid. Kita punya pom bensin mini. Ya. Omset kita kemarin pernah dihitung, omset amal usaha kayak Wijaya segala macam itu 70 miliar per tahun. Alhamdulillah. Dengan angka segitu ada hampir 200 orang yang terlibat dalam itu. Berarti 200 orang yang menjadi pekerjanya. Jadi tidak usah lagi kita cari pekerjaan ke Indo April, ke Indo Agustus, ke tempat diskotik. Tidak usah ngelamar kerjaan di masjid aja. Mau tidak kira-kira mungkin? Makin dekat Pak Rudi. Yusuf di ACC dari ini beliau semua. Kalau nak kerja, ngaji loh. Kerja berarti. Ya hati Pak Rudi. Kalau perusahaan ini banyak di situ. Tapi perusahaan bukan perusahaan seorang. Perusahaan punya masjid. Ngapain tentang masjid? Karena masjidnya punya Allah. Kalau itu jadi abadi. Besok anak cucu kita bolehlah melanjutkan itu lagi. Boleh. Karena tidak boleh dijual. Rumahnya di Barudi terserahlah. Tapi satu hal yang sudah diikrarkan menjadi punya Allah tidak boleh dijual. Maka kemudian seluruh masjid di seluruh dunia itu abadi. Masih ada tidak Masjidil Haram? Umurnya sudah 6.000 tahun. Masih ada tidak Masjid Nabawi Bu? Masih ada tidak? Umurnya sudah 1.400 tahun. Masih ada tidak Masjid Al-Azhar? Umurnya sudah 800 tahun. Ya. Masih ada tidak Masjid Demak? Masih ada tidak Masjid Sambas? Masjid apa namanya? Amantubillah kira-kira. Masjid Jami? Masih ada tidak? Masih ada. Tapi mohon maaf tuh, saya ngomong partai sedikit di Barobi. Masih ada enggak sekretariat Partai Masyumi? Bersihan lagi. Masih ada enggak sekretariat Partai Komunis Indonesia? Bersihan lagi. Jadi hal-hal yang tidak berbasis masjid dia akan hilang. Ya, sementara aja sifatnya. Tapi masjid Allah yang jaga, bukan kita yang jaga. Tapi Allah. Maka semua yang diletakkan di masjid Al-Barakah Haunan itu, insya Allah tidak akan sia-sia. Maka bantu Bang Rudi. Saya juga bantu, berusaha membantu. Ada duit saya kasihkan ke Bang Rudi. Bang Rudi juga paham tentang aturan ini, maka beliau mau ngasihnya ke sini, ngasih ke masjid, karena dia akan abadi, akan bertumbuh. Nah yang terakhir, ketika dari masjid bagus, ada lingkungannya, nanti keluarganya akan jadi lebih baik. Laka keluarga baik, masyarakat jadi baik, pinaan. Baik. Kalau di beranak pinak, anaknya kalau kerja di masjid lagi, cucunya kalau kerja di masjid lagi, jadilah dia masyarakat. Iya nak kan? Iya nak. Mudah lalu. Nah hari ini prakteknya di Masjid Kapal Munjalan kita sudah mengelola hampir 6.000 orang di seluruh Indonesia. Di mana-mana itu. Terus apa manfaatnya bagi buat kita orang di jalan Khalifah tuh? Kami mau jalan-jalan bilang ya orang mau jalan, dikasih apartemen, dikasih hotel, dikasih makan, tak suah buat duit. Karena dianggap saudara. Mau enggak kita suruh saudara di mana-mana? Mau, maka nempellah di masjid, nempel di tempat yang berkah. Warung kopinya dapat kopi, di masjid dapat berkah dari Allah. Main ke masjid, bantu masjid, bantu rumah Allah. Jangan bantu Barudi, bantu Allah. Ya, intan surullah yang serukum. Ya, kata Barudi tadi, wa yusabit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia dan teguhkan Allah lagi kedudukannya. Ini Allah akan bersinar. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ya, sekali lagi kesimpulannya apa? M. Coba sampai-sampai kita. M. K. N. Gerakan jempolnya. Masjid, keluarga, masyarakat. Sederhana aja.
Itu yang harus kita perjuangkan. Insya Allah di Gang Khalifah ini masyarakat akan semakin pintar. Kita doakan ya, semoga Allah ya mengangkat derajat orang-orang di Gang Khalifah itu. Kita doakan semoga Allah semakin mencerdaskan anak-anak kita di Gang Khalifah itu. Kita berdoa semoga emak-emak anak-anak kita menjadi tokoh-tokoh pemimpin umat di masa yang akan datang. Ya. Kita berharap lewat masjid ini semua orang di Gang Khalifah itu menjadi orang yang rendah hati, bukan pemarah, bukan jadi orang yang sombong, egois, mau kaya seorang. Bantu masjid itu. Semua energi kita insya Allah akan abadi karena diikat oleh masjid. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Mari sama-sama kita dukung pengembangan peradaban manusia di Gang Khalifah ini, di Sambas ini, di Kalimantan Barat ini, Indonesia ini, melalui Surau Haunan Al-Barokah yang dipimpin oleh Ustadz Rudi Hartono. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Beni Sulastyo yang telah memberikan motivasi dan memberikan wawasan kepada kita semua. Baiklah, sekarang kita memasuki acara inti, yaitu ceramah ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hartoli SSY MH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya utang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Yang belum kawin mudah-mudahan Allah jumpakan dengan jodohnya. Yang udah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baru mulai. Yang kita hormati bersama, yang saya takzimi, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sambas, yaitu Bapak Fahrul Rofi SIP MHSI. Tadi beliau mengatakan kalau nak undang saya ceramah ni agak payah. Sebenarnya tak. Saya diundang ceramah lewat WA-nya dah datang. Tak perlu pakai protokol. Langsung ke HP saya. Dan saya ceramah tak pilih-pilih tempat. Kalau diundang ke surau tak mau. Diundang ke masjid pasar lalu mau. Tak. Diundang masyarakat biasa tak mau. Diundang bupati lalu mau. Tak. Pokoknya siapa yang datang undang nolok, ia yang saya nolokkan. Biarpun di surau jadwal saya ceramah, tiba-tiba datang bupati nak undang, minta maaf pak, tak bisa, nak saya batalkan. Saya tetap milih surau, karena saya milik umat, bukan milik bupati. Jadi jangan sampai ada fitnahan, tuduhan, kedengar ke telinga saya, diundang masyarakat biasa
Hanya saja memang kalau di hari pasar Islam ini jadwal ceramah padat. Ini halal bihalal aja sampai tanggal 5 Juni baru habis jadwal ceramah. Kalau malam dah langsung ke Pontianak, besok ke Jakarta, besoknya lagi ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan, kita takzimi Kiai Haji, siapa tadi namanya? Kiai Haji Bedi Sulastyo SE. Ya, jadi saya buat lupa. Beliau dah kiai. Saya tadi mau disebut kiai tidak boleh. Karena syarat jadi kiai harus 4. Pertama, ilmunya tinggi. Kedua, bisa baca kitab kuning. Ketiga, punya pondok pesantren. Yang keempat, bininya harus 2. Ya, yang ketiga ya tambahan dari saya. Si kiai itu rata-rata lebih dari 1 bininya. Nah, kalau mau nikah dengan kiai, carilah yang di samping saya. Saya ustadz aja, insya Allah nggak usah dipanggil kiai, apalagi ulama belum mencukupi syarat. Ya, saya ustadz kampung. Terus sekarang saya ustadz kampung, jadi ceramah saya ini levelnya level kampung. Keluar masuk kampung ini udah 19 tahun. Kalau ceramah dapat pejabat, saya nggak begitu tertarik, karena mereka ada pintar-pintar. Justru di kampung-kampung ini yang perlu dengan ilmu agama. Nah, tapi tadi beliau udah memberikan kata sambutan. Kalau saya hitung Pak Fahru Rofi tadi 13 menit 12 detik. Nah, kalau Pak Kiai Beni saya hitung 27 menit 11 detik. Saya insya Allah 7 menit setengah. Kultum. Biasanya saya ceramah ini saya tawarkan macam-macam. Ada 3. Pertama yang disebut dengan kultum. Nah, kuliah 7 menit. Yang kedua namanya kutil. Kuliah 3 menit. 3 menit. Nah, yang ketiga namanya kulkas. Kuliah ringkas. Ada segi agak jam, kuliah 1 jam. Nah, Bapak Ibu nak pilih yang mana? 1 jam. Berapa ongkosnya? Lalu ke ziarahnya. Kemudian yang kita hormati Ibu Kapolsek. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan. Itu jarang-jarang saya ceramah diberi airlah wakil bupati. Yang kita hormati Ibu Kapolsek Kecamatan Pemangkat. Saya tidak tahu namanya Bu. Ibu Pirah. Saya jumpa Kapolsek yang perempuan ini baru 2 seumur hidup saya. Pertama yang sudah saya jumpa Kapolsek Singkawang Selatan. Yang kedua Kapolsek Pemangkat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin anaknya jadi polisi tapi perempuan, lanjutkan. Kenapa? Saya ini Ustadz Hatoli tahun 2007 sempat tak setuju ada polisi perempuan. Ngapain saya perempuan jadi polisi? Bagus di rumah aja urus anak lagi. Malah jadi polisi. Setelah tahun 2015 saya sarjana, lalu S2 saya 2017, barulah saya berpikir sekarang polisi perempuannya wajib. Kenapa wajib? Karena kejahatan sekarang dah macam-macam. Minta maaf yang saya ceritakan, ada pengedar narkoba, nyimpan narkoba itu maaf di kemaluannya. Bayangkan kalau semuanya polisi laki. Polisinya Kiai Beni yang kita jalan. Habislah semuanya orang dilihat ini. Tentu tidak terima kita sebagai suaminya kan. Oleh karena itu pentinglah bagi kita sekarang, bagi saya ini polisi perempuan ini wajib adanya. Yang anaknya mau jadi polisi silakan. Kemudian yang kita hormati, masih yang terhormat nih banyak. Bapak dan Ramil, ini hadir juga di tengah-tengah kita. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat banyaklah di belakang tuh. Mudah disebutkan semuanya, saya tidak ceramah. Jadi ngapsin nah. Minta maaf lah ya tidak disebutkan semuanya. Tapi walaupun tidak disebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Saya sempat pikir karena dah dibuatkan beliau sagian besar, ini acara ceramahnya pasti tablik akbar besar. Ternyata di dalam gang, kami gangnya gang Khalifah. Kacik pakai H, pakai A, Alifah. Ayo dah balik kata ni. Nah ternyata walaupun kacik, tapi sambutannya luar biasa. Masya Allah, saya begitu datang guru nak turun dah kena datangkan. Biasanya kalau di acara dihadiri oleh wakil bupati, dihadiri oleh pejabat, acara-acara seperti ini yang nyambut pakai gandang ya ibu-ibu. Ibu-ibu BKMT suka kalau didatangi pejabat. Lagunya ya dana ya dana. Kalau nak minta duit. Ya dana ya dana. Ya dana ya dana. Ya dana dana. La 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 la. Ini nak cair dana dah. Barang ya tukang saut salah. Lama saya harapkan artinya tidak. La 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 la. Tidak tidak tidak. Makanya nak cair dana ni. Tapi justru tadi yang nyambut saya adalah bapak-bapak pakai kandang. Nyampai di sini disambut lagi, dibalikanlah saya sal. Oh ini dia salnya. Dibalik kenapa itu? Jangan-jangan ya pinjam. Kita dah ngomong kan nak balik ni. Kali kalau langkah ceramah pas nak balik Ustaz maaf salnya belum dibalikan. Jadi tu balik ni. Pasti dimulai. Yang teristimewa saatnya hampir lupa kita ni. Ketua yayasan, apa namanya yayasannya ni? Al Barokah, Surau Haunan Al Barokah, Bapak Rudy Hartono. Selama itu saya tahu Rudy Hartono yang pemain badminton. Sekarang jadi pengurus masjid. Ternyata dia dah hijrah dari badminton ke masjid. Banyak acara kita hari itu. Pertama, peresmian Surau Haunan, artinya kerendahan hati. Yang kedua, Baitul Mal. Nah, dua igit lah aja yang kita bahas. Pertama, surau. Nah, petang lalu meresmikan surau, tanggapan meresmikan masjid. Kan lebih bagus kalau masjid. Nah, ini banyak orang yang salah kira. Dikiranya surau dengan masjidnya beda. Apa beda surau dengan masjid? Oh, masjidnya besar, suraunya kecil. Nanti ibu pagi ke Mempawah cari musola atau surau namanya surau Asyahadah. Itu besarnya sekitar 10 kali lipat ini. Surau, tapi sebutannya surau bukan masjid. Jadi ketika orang katakan surau yang kecil masjidnya besar, salah. Jadi yang betul gimana? Kalau tempat ia dipakai untuk sholat 5 waktu, namanya masjid. Kalau tempat ia dipakai untuk sholat 5 waktu ditambah sholat Jumat, namanya masjid jami. Jadi sami masjid. Itu surau. Maka nanti begitu masuk sholat sunat. Sholat sunatnya jangan sampai usolli sunat tahiyatul surau. Tetap dia tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadakumul masjid. Kalau kalian masuk ke dalam masjid, kata Nabi, fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli raka'ataini, sampai kalian sholat sunnah 2 rakaat. Para ulama Nabi tak ada nyebutkan sholat tahiyatul masjid, cuma nyuruh 2 rakaat. Siapa yang berinya nama tahiyatul masjid? Para ulama. Bayangkan kalau tak ada namanya, payah kita nyebutkannya. Ada orang nanya, tadi kau sholat apa? Saya sholat apabila kau masuk masjid janganlah duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Kepanjangan, maka disebutlah sholat sunat tahiyatul masjid. Ibu bapak, kalau nak cerita bangun masjid ini, saya punya hadis. Mau dengar ceritanya? Bapak-bapak mau? Si ansuarnya. Nampaknya masih hadir hawe-hawe puasa. Banyak yang puasa sunat bapak. Nah, kalau kita lihat makan kita ada. Ada ke acara makannya tuh pak? Ada ini. Oh mesti anda nak balik dulu. Soalnya dah lama insya Allah ceramah. Kenapa? Parut saya dah bunyi. Baru nak jam 10.30. Nih bapak-bapak, ibu-ibu,
kalau isuk lusa bapak ibu mati, ibu-ibu nanti kok mati tak? Bapak-bapak, ibu kapolsek mati, Pak Kiai Bini, Wakil Bupati, Ustaz Hatoli, mudi. Sebenarnya kita akan mati sesuai kata lagu dari Ustaz Dery Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, wakil bupati mati. Jadi kita ini sebenarnya insya Allah pasti menemui yang namanya kematian. Karena kematian adalah pintu yang setiap kita pasti akan lewat nanti di sini. Mau kenolak? Kita baru nak langkah raya, tapi tahu Ramadan yang lalu itu adalah Ramadan terakhir bagi kita. Tetapi ibu bapak tak usah khawatir, terlalu khawatir tak usah. Kenapa? Ketika manusia itu mati kata Nabi, ada 3 yang akan ikut. Berapa bu? Berapa pak? Mana pak suara bapak tu? Ibu-ibu banyak, bapak-bapak sikit. Banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Habis itu disiduk 1 bapak 2 ibu. Saya jadi curiga ni nampak-nampak. Ada 3 yang akan ikut kalau kita mati kata Nabi. Tapi yang 2 ni balik lagi. Pertama yang akan ikut kalau kita mati namanya harta. Harta yang akan ikut pak kalau kita mati. Piring pinggan keluar, sendok keluar, tikar keluar, motor roto keluar, ambulan keluar, tapi dia cuma ngantar sampai pemakaman. Laka ia balik lagi semuanya. Bahkan kalau ada tikar ketinggalan di kubur, dia ambil lagi lah orang. Wih, tikarku ketinggalan, aku sayang tuh. Malah kalau di kampung saya ada orang meninggal, ditaruhnya payung di kuburan, dia ambil lah orang. Nah, kubur di balik payung bagus untuk aku daripada merusak. Ternyata tinggal harta yang siang malam kita kumpulkan. Bahkan kadang-kadang banyak yang sampai berani meninggalkan sholat gara-gara nyari harta. Begitu mati ternyata tidak dibawa. Betul pak? Yang kedua, kalau kita mati yang akan ikut adalah keluarga. Tapi dia pun hanya ngantar sampai pemakaman. Anak datang, kawan datang, keluarga datang, nantu datang, tapi hanya ngantar sampai pemakaman. Tak kaya balik semuanya. Bahkan bini bapak, pak, oi, bini bapak weh, bini bapak, ada si bininya? Yang ada malah pada kajian malah. Ciri-ciri nak nambah lagi rupiah-rupiah. Bahkan bini bapak yang katanya dolok bang, aku tak bisa hidup tanpa kau bang. Kalau tak ada kau setengah napasku pergi, pret. Begitu isuk lusa bapak mati, mau tak dengawankan dalam kubur 1 malam aja, mau tak? Nah, ibu ni juga makanya saya nak cinta gila dengan laki. Oleh karena itu sebenarnya tinggal yang kekal akan ngikut kita sampai kata Nabi wa yabqa ma'ahu, yang akan kekal bersama dia adalah amaluhu, amalnya yang akan ikut ke dalam kubur. Harta bisa dibawa mati, bisa. Gimana caranya? Diinfakkan, disedekahkan. Maka jangan lagi percaya dengan omongan orang. Untuk apa nyari harta banyak-banyak? Harta dah dibawa mati. Ubah sekarang pikiran dia. Mulai hari itu cari harta sebanyak-banyaknya dan bawa mati. Nah, coba sekarang angkat tangan yang ada cincinnya. Hah? Mana? Si Ana itu dah dibawanya. Coba kalau nak bagi undangan. 5 ikit jari, 5 ikit cincinnya. Mati rusak, ada orang mati buat cincin. Siapa yang melapasinya sikit-sikit? Lakinya. Laka ia siapa yang makannya? Bini barunya. Berarti tak kita ya? Jadi bahwa harta tidak ada yang dibawa mati kecuali yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surau dah jadi dibuat oleh orang-orang yang berduit. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana? Nyumbanglah, bantulah untuk pembangunan masjid, maka insya Allah ini yang akan ikut
Subhanahu wa taala. Tapi tentu nyumbangnya sesuai dengan kemampuan kita. Usah nak terlalu dipaksakan. Saya bagaimana Pak Ustaz nak nyumbang tu payah, duit makan sehari-hari pun payah. Tapi saya bisa nukang Pak Ustaz, tak usah nyumbang pakai duit, kau nukang aduk samin pikul. 1 sak 2 sak kaya aduk samin, pasang batako, tak usah dibayar. Ia sedekah juga namanya. Saya nukang pun tak tahu Pak Ustaz gimana tu. Nukang tak tahu saya nukang. Kau bantu pakai doa. Doakan kami sehat badan, lancar rezeki, cepat jadi surau masjid kita. Saya berdoa pun tak tahu Pak Ustaz. Doa tak tahu. Diam aja. Diamnya dah nulungi. Itu kadang orang ada dah landaan nyumbang, nukang tak tahu, berdoa daan bisa, tapi mulutnya nyumbang tak mau, berdoa tak bisa, nukang tak tahu. Tahu-tahu pas diri dah tercatat tiang ekeng. Nampaknya tang rupi piring tiangnya itu. Muna ada yang model gaya antukan palaknya ke tiang. Mudah-mudahan tak ada lah orang digang situ ini. Muna ada bawa ke situ kita sunat sekali lagi. Berikan kita. Nyumbang tu sesuai dengan kemampuan kita. Inilah namanya masjid. Kita bantu, kita sumbang. Saya pernah ceramah di sebuah masjid, peresmian masjid. Lalu setelah ketika saya nak ceramah, masjidnya saya lihat dah sagian bagus. Lalu tiba-tiba saya nak kancing. Begitu saya nak kancing, saya lihat WC-nya siap. Sampai akhirnya saya kancing, untung ada yang sikit umas. Jadi bertempur lah saya di sini. Bawa air secentong, karena malam kebetulan tak ada yang ngintip. Kancing saya di sini, karena kancingnya harus basuh. Kalau kancing tak basuh, nanti diazab dalam kubur. Yang suka kancing dengan basuh biasanya yo orangnya. Inilah kita yang lagi ya. Biasanya supir truk, minta maaf ini yang supir truk biasanya. Kalau dia nak kancing di satopnya, nak angotonya turun dari otoce di atas ban oto. Di sisa sikit dijantiknya nak. Lakaknya dia solat, tak ansah solatnya batal, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya begitu selesai kancing, saya tanya, Pak Ketua Masjid, masjidnya ada sagian bagus, alhamdulillah. Kenapa WC-nya masih sihat? Yelah Pak Ustaz, biar tak mau nyumbang molah WC. Kenapa? Ustaz, jelah gara-gara Ustaz ceramah. Apa bunyi ceramahnya? Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Nah, biar tak mau nyumbang molah WC. Takut dapat WC di surga. Nah. Iya orang sunsang mutaknya. Maka mulai hari itu bantu, jangan sampai nanti di akhirat yang masuk surga cuma Pak Rudi Hartono. Kita semuanya tinggal transit di neraka. Mau? Makin nanti di gang habis sebenarnya betul. Khalifah. Apa tulisannya Hatoli. Oh gang Khalifah. Kenapa tulisannya salah? Yang betul kan Khalifah. Kasih, tapi Pak Ustaz kata dia, itu kan gang kami. Khalifah. Jangan sampai nanti di akhirat yang masuk surga dari gang Khalifah cuma baru di Hartono. Maka bantulah pembangunan surau ini sampai kepada program-programnya nanti yang udah ada. Kami nanti di akhirat orang akan dimasukkan ke dalam surga berombong-rombongan. Bu. Yuk, dah berhenti doa siapa ya? Di akhirat nanti, Bu. Di akhirat Bu. Nanti di akhirat ada yang tak suka di akhirat. Oke, tak habis saya belum juga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus ke suara saya? Saya walaupun gitu juara MTQ, juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4. Yang 3 damam. Yang jadi juri Pak RT ni aki saya, pandanglah saya. Setiap umat kata Allah surah Az-Zumar ayat 73 akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Tentunya rombongan itu kan ada pemimpinnya, betul? Maka masuk surga lah pemimpin kita dulu. Tapi pemimpin
Robi. Masuk, diucapkan salam oleh malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan masuk barisan Gang Khalifah. Salah lagi dah. Tak tampaknya bodohnya gitu ya. Jadi tadi salah tolen. Gang Khalifah. Masuklah Pak Robi, masuk. Sebenarnya kita masuk insya Allah di akhirat. Ya? Masuk ke dalam surga Allah. Tapi dengan syarat kita berbuat baik, beramal. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuaikan kemampuan nyumbang. Dah itu cerita bangun masjid. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak boleh bertekad. Saya belum nak mati kalau belum terbangun ke masjid. Banyak orang sekarang yang duitnya banyak itu dia molah masjid pakai namanya. Bisa kita lihat di masjid Bekut ada namanya Masjid Haji Husin. Ada surau di Sabuk Tanjung Subawi. Ada namanya Surau Darman. Itu karena dia molah surau molah masjid pakai duitnya seorang. Tapi hebatnya Pak Rudi Hartono, tanggapan pakai namanya. Harusnya surau Rudi Hartono. Datang biar main badminton situ. Heran saya, kenapa tidak pakai namanya? Khawatir saya kalau ada orang buat surau pakai namanya, yang saya khawatirkan gini. Orang jadi rasa rasa memilikinya nak ada. Oh ya masjid dia, oh ya surau dia. Kita tu nak ada campur tangan. Akhirnya nak meramaikannya payah, nak mengumpulkan orang susah, nak kerja bakti pun ogah-ogahan. Kenapa? Nak ada rasa memiliki. Lebih baik pakai satu kade, tapi kan nak seluruh orang tanpa terkecuali. Nak miskin, nak kaya, nak berduit, nak pejabat, semuanya sama. Tapi saya dah ajak nyalahkan yang inun molak nami makai nami dia daan. Ya insya Allah tetap ada lah yang sembahyang di sini walaupun tidak ramai. Saya suah ceramah di sini sakit hati saya. Tiatnya datang Pak Sikik Nam. Barang menami masjidnya pakai nama pribadi. Oh, kalau pakai nama pribadi salah Pak Ustaz, tak salah. Itu bagus justru. Nanti Ustaz Hatoli kalau malah masjid pakai namanya ke, saya daan pakai nama saya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang nak olah pakai namanya silakan. Surau Hajah Fatimah, mantap. Nama bapak siapa? Nama saya Junaidi, Masjid Al Junaidi. Nama bapak siapa? Robert. Robert. Masa Masjid Robert? Robert Al Islami. Beri nama di ujungnya Robert Al Islami. Jangan pakai namanya tok. Karena kita lihat nama-nama masjid di Bala Jawa justru jangan pakai nama Islam. Pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Lirboyo, masjid Demak, dan ada nama Islam ini. Tetapi itulah dakwah-dakwah mereka dulu para ulama kita demi untuk menarik perhatian pribumi supaya mau memeluk agama Islam, ikut ajaran Islam. Cuma masalah casing nggak masalah, yang penting isinya yo. Jangan sampai sekarang kita suka terjebak masalah casing. Nah ini banyak orang terjadi. Casingnya lebih baik casingnya itu bukan casing Islam, tapi isinya Islam. Tapi yang paling top adalah casing Islam, isinya pun juga harus Islam. Nah nanti di Baitul Mal Munzalan, di Baitul Mal ini, di masjid ini, kalau saya lihat di balihonya Pondok Quran Santri Yatim. Nah, yang pertama masjid yang kita bahas, yang kedua masalah yatim. Ibu tahu ke yatim? Yang ada lagunya juga. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Buat cerita nyanyi lancar semuanya. Yalah mbak-mbak. Oh, Ustadz nyanyi-nyanyi boleh ke hukum musik boleh. Penyanyi lagu boleh, asal lagunya itu mengandung nasihat, mengandung motivasi, mengandung memotivasi supaya semangat ibadah. Boleh lagu-lagu seperti ini. Yang nggak boleh lagu-lagu yang ngajak berzina, lagu
lagu-lagu yang ngajak kelahi, lagu-lagu yang ngajak pemusuhan. Nah itu nggak boleh, haram. Adik ke lagu yang ngajak ke zina, adik kita satu malam. Yang ngajak orang kelahi, adik kucing garong, kucing hutahe, kucing ke kucing gusti karogi. Tujmin rabi diketahe, piara mikya karu. Ustaz tak ngapal juga. Saya demi Allah nak suah buka lagu ye. Jadi tahu dari mana? Tetangga sebelah. Dia malah buka lagu ye. Yatim piatu. Nabi ketika Isra Mi'raj, Bu. Pak. Oh, bapak dah mati ya, nampak. Si Agit suara. Nabi ketika Isra Mi'raj itu, dia nak masuk surga, nak melihat surga, tiba-tiba anak kajutik lah sound system. Boleh je ceramah di situ, mikrofonnya pun terkait. Sekali lagi. HP-nya dah nak azan ke nanti tu? Dah nak habis waktunya. Dah jawab. Nah kan? Saya insyaAllah turun diingatkan Pak Kiai sampai jam 11 ni. Ada biar belajar tadi DJ. Nah, kita lihat HP ke kerana nahan biar dia. Nabi mana tadi? Ya Bu. Nabi nak masuk surga. Ketika nak masuk surga, tiba-tiba ada seorang perempuan nak nolong Nabi. Nabi nak masuk surga, nak nolong lah perempuan. Nabi pun heran. Kau siapa yang lalu nak nolong masuk surga? Dia nak nolong Nabi masuk surga. Ternyata di akhirat nanti yang nolok masuk surga ya perempuan. Setelah Nabi Muhammad, perempuan nanti masuk surga yang paling golok. Kau sampai kata Nabi, aku adalah janda yang ketika hidup di dunia suka ngurus anak yatim. Jadi orang yang mengurus anak yatim nanti di akhirat masuk surga paling golok. Bu, ibu, yang lakinya dah mati urus anak-anaknya kan yatim namanya. Maka insya Allah ibu masuk surga paling dulu. Tapi jangan gara-gara ceramah itu lalu nyuruh lakinya cepat mati. Kalau mati dulu pergi katanya. Urus anak yatim. Dan yang hidup tetap doakan panjang umur. Yang sakit doakan cepat dia sehat. Mengurus anak yatim. Anak kata Nabi, wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah seperti dua jari ini nanti di surga. Dekat ke jauh tu. Ada tak kira-kira 2 meter? Dua segetok dan kata Nabi, aku dengan dia. Ibu mau nak jumpa dengan Nabi? Bapak-bapak mau? Kayaknya ngajaknya ngomong. Ada ngomongnya timbul lah. Kata Nabi cuma gitu. Nanti dapat masa si Pak Ustaz kita sukanya dapat dengan Nabi segitu tergantung sedekahnya. Kalau sedekahnya 10 juta, nah dapat begitu. Tapi kalau cuma 10.000, dia macam orang nonton layar tancap lah. Nonton bola dari jauh layarnya bergelombang-gelombang. Tapi pun 10 juta, jangankan pemain bola, bulu kaki pemain bola kelihatan. Jadi sumbang, bantu anak yatim. Ini yang berduit, bapak-bapak di belakang ini orang kaya sebenarnya bapak ibu kalau mau tahu. Dah tahu ke belum? Jadi kita tak boleh nilai orang dari penampilannya. Jangan kaya ya Pak Ustaz, kaya. Karena kita tak bisa menilai orang dari penampilannya. Ada orang pendek, kacik, hitam, hidup agak, tapi duitnya banyak. Tak boleh tunjuk orangnya. Itu syarat dengarkan ceramah saya, tak boleh tunjuk orang. Saya cuma ngomong itu badan seperti memang udah Allah yang beri, kita dah request. Tak ada kita pasang dengan Allah. Ya kalau kalian pasang, buku hidung ibu yang model dia pasanglah dengan Allah. Pasang keadaan. Jadi sangat diolok yang daan pasang. Jangan sampai kasihan ibu ia pakai masker belah pikon itu. Ya pedih tadi ni, ikutnya masuk ke dalam. Ngolok dia namanya. Namanya kan kita daan pasang sangat diolok. Ya pun balik pasang saya diolok pasang dengan Allah. Ya Allah lahirkanlah aku macam David Beckham. Badan tinggi, mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tanggap. Dia. Tapi mau pendek kaki kita hidup lagi.
Tapi yang gaya biasanya banyak duitnya, Pak. Tapi justru ada orang putih tinggi ganteng buka dompet 2000. Ah, ini mereka ini orang-orang kaya lah di belakang kita ini. Mereka siap untuk membantu menyantuni anak-anak yatim, insya Allah. Mulai kalau malas nak pagi, kalau malas nyuruh anak yatim datang ke rumahnya, pagi ajak panti asuhan. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Saya itu kurang kaya. Alhamdulillah saya nak nyantuni anak yatim. Berapa anak yatim yang ada di situ? Ada 200 Pak. Keluarkan, aku nak nyantuninya. Cumanya ke Pak, kurang 2 aja. Kebetulan cuma 200.000 nangkuk katanya. Jadi tetaplah kita santuni anak yatim. Bahkan kata Nabi, ketika kau santuni anak yatim, kau usap kepalanya. Setiap helai rambut yang kau usap terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berambut, yang botak gimana Pak Ustaz? Ya, dia tunjuk gitu. Bagus kita tutup ceramah itu. Soalnya saya ceramah itu ada yang komen di video ceramah saya, Ustaz ceramahnya supaya nak ngini orang. Saya tak nyebutkan Nabi, ya kita yang nunjuknya. Yang gondrong usap, pahalanya banyak. Yang botak tetap diusap. Jangan gara-gara itu sana kita santuni botak sian pahalanya itu. Walaupun botak tetap banyak pahalanya. Sami seperti yang gondrong menyantuni anak yatim. Dan Nabi itu yatim piatu dari kecil kasih anuma ayahnya. Di situ pakai ayahnya ke ayahang. Saya suka karena olok kerja ceramah saya tuh. Saya pakai ayahnya. Kami di situ ayahang. Dah ke hatiku dah yang ceramahnya saya. Nah ayahang. Rasulullah itu dari kecil umur 6 bulan dalam kandungan ayahang meninggal. Lakaya umur 6 tahun umaang meninggal. Umur 9 tahun neakinya meninggal. Dari kacik dah yatim piatu. Tanggisnya sampai jadi manusia hebat. Manusia pemimpin yang paling disegani di seluruh dunia. Apa penyebabnya? Dia besar karena dibesarkan, dididik oleh umatnya ketika umur 6 tahun itu, sehingga dia juga dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah ibu bapak pentingnya pendidikan dari orang tua. Bu, mau ke anaknya soleh solehah? Bapak mau? Bini solehah mau? Cirinya apa ciri anak solehah? Anak yang solehah itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang soleh itu sajuk ke pandang mata. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan maghrib berkumandang. Apa kata anaknya? Mak, adik tak ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Sajuk ke hati orang tua? Coba pun anaknya itu. Rambut macam nak durian. Tato ular tadung. Datang ke rumah bukan assalamualaikum, metal. Balik tengah malam ketakutan orang tuanya. Mak, buka penawang. Ketakutan rumah ayah. Itulah anak yang soleh, sajuk orang tua melihatnya. Kalau istri yang solehah gimana Pak Ustaz? Sajuk juga mata kita melihatnya Pak. Jilbabnya panjang, auratnya tertutup, dengan yang bukan mahram tidak mau nak salaman, sajuk hati bapak melihatnya. Alhamdulillah Pak Ustaz, dah ku pandang dia, sajuk ke hati bapak, sajuk Pak Ustaz. Bini bapak ke, bukan bini kawanku. Ya tidak melintang utaknya. Nah inilah kita berharap ibu-ibu, bapak-bapak, betul tadi kata Pak Kiai Beni, pendidikan yang paling utama ini sebenarnya di rumah. Madrasatul ula. Umat adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Bahkan banyak bapak-bapak ngikut bini. Jangan katakan berani dengan bini, kalau remote masih kalahlah bini. Di rumah bapak nak nonton bola, bini nak nonton sinetron, masih kalahlah bini. Berarti laki takut bini. Ada ke situ yang takut dengan bininya? Ada? Ada ke? Jangan. Munadi berhenti aja jadi orang laki. Jadi bencongnya PGZ. Tak masuknya akal lalu orang laki takut dengan bini. Nih, duit kita balikan, gaji kita balikan, rumah kita polakan, oto kita siapkan, ukur pincu bajunya kita lengkapi. Masa kalau takut dengan bini? Kita tuh bosnya.
Kecuali bapak hidup numpang dengan kita sesuai kamu. Guru nak dicinatik mati lah ini bakal ya. Berhenti aja jadi orang laki. Nah, ini pendidikan di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nak nyuruh anaknya sholat, pastikan bapak ibunya sholat dulu. Kalau nyuruh anak ke masjid, bapaknya harus ke masjid juga, betul tak? Itu banyak masih bapak-bapak anaknya, itu yang disuruh ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dong, ke masjid dong, ke masjid dong. Ayah tanggaan, ayah tabakar. Sambil merokok di teras, kayak kalau toilet biasanya gitu. Kapos. Masih dah bawa saya dah ya, itu giliran kita lagi. Makanya jangan heran, masjid yang kacik ramai, ayahnya si An. Saya dah tanya, mana ayahmu? Kami yang mewakili Pak Ustaz. Mah yang sudah pakai wakilkan gini, maka insya Allah nanti di akhirat yang masuk surga ini wakilnya. Nah, bapaknya masuk neraka jahanam. Jadi ini anak-anak yatim ini harus kita peduli. Ustaz Hatoli pada ceramah nak peduli dengan anak yatim. Memangnya Pak Ustaz Hatoli udah ada nyantunin anak yatim? Ada. Saya piara di rumah. Saya sekolahkan. Walaupun tak banyak 1, 2, 3, yang penting ada tinggal di rumah. Rumah yang dipandang oleh malaikat, rumah yang dipandang oleh Allah setiap malam. Rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi anaknya aja, bisa ada umatnya juga. Jadi umatnya cantik, ada masalah lagi Pak. Kalau umatnya masih ada, cukup disantuni, didatangi ke rumahnya. Tapi yang umat ayahnya si An ini, betul-betul harus kita bawa mereka ini menjadi santri yatim dan penghafal Al-Quran. Terakhir, setelah masjid, kemudian anak yatim, yang ketiga adalah Al-Quran. Tapi yang terakhir Bu? Yang terakhir apa Pak? Yang terakhir apa? Waktu ini Pak Ustadz ini lama lalu macam banyak utang dia ini. Masya Allah. Al-Quran. Ibu bapak kalau punya duit 50.000 diberikan ke orang, selesai sampai di sini untuk dia makan. Untuk dimakan 50.000 selesai, anak ngalir pahalanya. Tapi kalau dibalikan kepada Al-Quran, disuruh anak-anak ini nanti yang membacanya, apa kata Nabi, setiap huruf walikuli harfin asyru amsalihah, setiap huruf Allah balik 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 sama dengan 30 pahala. Banyaknya pahalanya. Yang menyedekahkan Al-Quran, yang nyumbang Al-Quran dapat pahala yang sama. Di situ ada tak yang tak lancar ngaji? Ada. Tingkatkan amalnya dengan menyumbang Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ceramah itu lalu berhenti ngaji. Ustaz, aku dah nyumbang 100 sigi Al-Quran. Saya aku nak berhenti ngaji. Nak nerima hadiahnya aja. Tetap baca Al-Quran juga. Pahala inun akan ngalir, pahala dari kita tetap ngalir juga. Saya dah lancar ngaji Pak Ustaz. Belajar terus. Makin dah lancar, makin banyak pahalanya. Betul? Alam nasyrah laka sadrak, 13 huruf, 130 pahala yang lancar. Yang tak lancar? Alam nasrah alam. Berapa kali dia ngulanginya ya? Berarti makin tak lancar, makin banyak pahalanya. Mungkin tak lancar lah syukur itu Pak Ustaz, usah juga. Orang yang belajar Al-Quran dapat 2 keuntungan. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, dapat pahala belajar. Itu minta maaf saya Pak Wakil Bupati. Itu ya kata Ketua LPTQ Kabupaten Sambas. Entah dia hasil survei, entah dia hasil pengamatan, tak ada tahu pasti. Tapi yang jelas dia ngomong gini sama saya. Di Kabupaten Sambas ini 46,2% masyarakat Kabupaten Sambas daan tahu baca Al-Quran. Betul atau tidak nanti tanya ke beliau langsung. Tapi saya bisa buktikan itu memangnya. Saya malam nisfu Sya'ban ceramah malam nisfu Sya'ban itu kan baca Yasin. Banyak orang baca Yasin yang kedengaran ujung-ujungnya. Nah, Turjaun, Pak Ayabun, ujung-ujungnya yang kedengaran. Yang lebih parah lagi, digarak-garakan yang mulutnya. Pak, kau tahu keadaan ngaji Pak? Hehehe. Masih banyak yang ngaji lip sync.
Nah, di kampung-kampung terutama yang ikut-ikut ajak dia malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, program ini supaya anak-anak kita pandai baca Al-Quran. Ibu-ibu nanti kalau esok lusa mati, ada yang akan terus ngirimkan pahala. Sampai dia, nih santri-santri nanti yang akan ngirimnya. Anak saya si Ani Pak Ustaz, dan Allah beri keturunan, tapi saya menyantuni anak yatim. Maka ibu bapak yang sudah menyantuni anak yatim dapat pahala dari anak-anak ini. Kalau tidak ada yang nyantuni, apa jadinya hidup nanti begitu nak mati anak walaupun ada tapi hantu semuanya, tidak ada yang tahu ngaji. Meninggal ibu nangis, Ubah. Katanya uatnya nong bacakan we surat Yasin ke surat apa ke Ubah. Aku tidak tahu ngaji wan. Akhirnya diambilnya HP, dibukanya Google, carinya Yasin MP3 download. Ahmak dengar seorang aku tahu ngaji. Tapi kalau punya anak, ibunya bapak-bapak soleh-soleha, mati esok lusa, akan dibacakannya surat Yasin, akan dibacakannya Al-Fatihah, akan dikirimkannya tahlilan, akan dibacakannya 1 juz Al-Quran, akan dikirimkannya 30 juz Al-Quran. Teruslah ngalir pahalanya ke dalam kuburan kita, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Dah, segitulah saya rasa yang dapat saya sampaikan. Hah? Nah, kita kalau 1 jam saja si Andi padahkan 1 jam tadi. Pokoknya saya udah bunyi alarm kaki saya udah tuh. Saya ceramah ini sebenarnya agak saya hindari di podium. Kenapa dihindari Pak Ustaz? Nah, inilah kaki saya udah ngeratek tuh. Ceramah kita dan satu tempat, ceramah kita ini banyak. Jadi saya siapkan kursi. Cuman karena dah semuanya diri-dirilah juga saya. Tapi lagi Kiai Beni diri, Pak Wakil Bupati berdiri, semuanya berdiri. Masa saya dah seorang duduk kan tak cocok deh. Tapi saya lebih muda. Saya lihat Kiai Beni dah hubanan. Biar lebih tua. Kalau dari menurut urutan umur yang mati noloi siapa biasanya? Yang lebih tua kan? Yang lebih tua. Daun-daun yang gugur tuh yang hijau atau yang udah ngeriting, ngerintil? Dan tuh yang dah ngeriting, walaupun yang muda tuh duruh juga biasanya. Tapi karena angin, nah, ditimpaklah kupai. Yang muda-muda mati karena melanggar, biasanya sakit. Kalau saya dibandingkan Kiai Beni, insya Allah saya nolok nyelawat maksudnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Oh, saya hampir lupa, ini masih dalam suasana Idul Fitri 18 Syawal. Kalau saya tidak salah, mohon maaf lahir dan batin. Harus nih minta maaf kepada sesama manusia. Karena dosa dengan manusia belum Allah hapus sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Ustaz Hattori sudah minta maaf. Sudah, dalam ceramah-ceramah saya pasti saya sampaikan minta maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Belum makan? warahmatullahi wabarakatuh. Belum kakak ya contoh aja. Tadi ada contoh kan. Contoh kan minta maaf. Nampaknya dari juru kakaknya coba. Dalam senginya aja lah ya. Contoh example ya. Minta maaf Pak, Bu, jangan kira dengan sholat 5 waktu hapus dosa dengan manusia, naat. Jangan kira dengan puasa sebulan penuh hapus dosa dengan manusia, naat. Jangan kira dengan pagi haji umroh bolak-balik hapus dosa dengan manusia, naat. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Saya bersalah depan rumah, bersalah orang belakang rumah, bersalah dengan orang samping kanan rumah, bersalah dengan orang samping kiri rumah, minta maaf 4 gigi rumah, selesai. Kalau cuma 4 rumah, bersalah. Tapi bagaimana kalau bersalah dengan orang 1 kabupaten? Nah, macam Pak Wakil, misalnya bersalah dengan orang 1 kabupaten, sebanyak itulah nanti di akhirat orang akan nuntut di akhirat Pak. Tapi karena beliau tadi dah minta maaf, oke ibu bapak maafkan saya, mau, akan selesai. Kayaknya dia dah minta maaf, selesai kita semuanya. Saya minta maaf, ibu minta maaf, salaman. Tapi saya ni hanya salaman dengan bapak-bapak. Ibu-ibu daan saya salami. Tapi lagi dia cantik, daan saya salami. Kalau dia ni uan, dah tua, dia.
Saya dah diintai-intai malaikat maut ya. Mau saya salaman dengan dia. Nek Wan. Kenapa Pak Ustaz mau? Saya daan bernafsu dengan Nek Wan. Cuman masalahnya ya Nek Wan tu nafsu dengan saya. Jadi saya tulaklah juga deh. Ibu bapak, saudara hadirin yang saya hormati, minta maaf kita di akhirat. Ini orang-orang kaya di belakang kita gampangnya dia minta maaf gampang. Gimana caranya? Dibuatnya di rumahnya open house. Open buka house rumah, open house buka rumah. Datang orang diberi makan, dipotongkan kambing, dipotongkan ayam, dibuatkan gulai sop sapi, makanlah sungainya orang. Begitu dah kenyang sungainya, baru saya sambutan. Bapak Ibu, kalau selama saya tinggal di situ ada ucapan tingkah laku kami dan berkenan di hati, mohonlah kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke Bapak Ibu maafkan saya. Kami dah kekanyangan sungainya. Gitulah orang-orang kaya minta maaf. Tapi saya bukan orang kaya, makanya saya minta maaf. Saya mau ingat rumah, mau ingat. Jangan sampai di mau ingat dikirim WA. Tapi tentu pakai WA dengan waring langsung dan sami rasanya. Malam takbiran Idul Fitri, ramai yang ngirim WA ke saya, penuh HP. Begitu saya buka, isinya cuma puisi. Ketika kaki tak mampu lagi melangkah, ketika mulut tak bisa lagi berucap, ketika tangan tak bisa lagi berjabat, saya balas, kau stroke kayaknya. Anda bisa lagi melangkah, berarti stroke aja. Sama Pak Kiai. Saya kalau ceramah serius tidak bisa sebenarnya. Cuman kalau saya ceramah serius, suap saya coba. Nak 10 menit saya ceramah di api-api. Diam di situ dia air sini. Pak Holi samping biliur-liur. Bagus saya tutup. Ibu Kapolsek, terima kasih. Pak Dan Nabil, terima kasih semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak ngadu lagi dengan Pak Wakil Bupati. Saya bukan ustadz ekstrim, saya ini ustadz es krim, lembut, sajuk, dan manis. Kalau ibu membeli manis, tinggal habantar di Sintete. Kalau adik ibu katakan saya manis, berarti dia lupa pakai kacamata. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kepada Ustadz Hatoli yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Selanjutnya kita akhiri acara kita ini dengan pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Al Ustadz Hatoli. Dipersilakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab api neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah nanti akhir hayat kami dengan husnul khatimah, wala tahtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup nanti akhir hayat kami dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya, anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ghafir lana junubana, ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wali walidina dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, kami dari kecil begitu sering merepotkan menyusahkan ibu bapak kami. Berapa kali orang tua kami tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami. Berapa kali hampir disuapnya makanan nasi tidak jadi karena tangis kami. Berapa kali mereka harus menanggung malu karena tingkah kami ya Allah, karena kelakuan kami di majlis yang tidak menyenangkan halayak ramai. Ya Allah, begitu banyak jasa kedua orang tua kami tak dapat kami balas ya Allah, kecuali hanya berdoa untuk mereka. Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah jika selama ini kami sering menyakiti hati ibu bapak kami. Ampuni jika selama ini kami sering menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih. Ya Allah, jangan sampai orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka sayang kepada kami sejak kecil. Allahumma ya Allah, saat ini kami hadir di majelis ini dalam rangka silaturahim dan peresmian surau Haunan. Siapapun yang hadir ke sini ya Allah, yang membawa lumuran dosa, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali dalam keadaan Engkau ampuni seluruh dosa dan kesalahannya ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir ke majelis ini, mungkin saat ini ada yang sedang terlilit oleh hutang, jangan izinkan meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali segera Engkau bantu melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Jangan izinkan kami mati membawa hutang ya Allah. Allahumma ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, siapapun orang yang pernah kami sakiti, semoga Engkau bukakan hatinya untuk memaafkan kami ya Allah. Begitupun juga orang-orang yang pernah menyakiti kami, sudah kami maafkan ya Allah. Ya Allah, setiap hembusan nafas, ayunan tangan dan langkah kaki kami adalah perjalanan menuju ajal kami. Semoga seketika ajal kami nanti datang ya Allah, orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan, keluarga sudah memaafkan, orang tua sudah memaafkan, sehingga kami bisa tenang meninggalkan dunia ini ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha baik, innaka razzaq, Engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Innaka ghaniyun, Engkau maha kaya ya Allah. Ya Allah, kayakanlah kami tapi dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, kayakanlah kami tapi dalam kesehatan ya Allah. Ya Allah, kayakanlah kami tapi dalam keberkahan ya Allah. Kayakanlah kami ya Allah semuanya, yang dengan kekayaan itu kami bisa lebih banyak berinfak, kami bisa lebih banyak berzakat, kami lebih banyak bersedekah, kami lebih banyak bisa membantu anak-anak yatim dan kaum duafa ya Allah. Ya Allah, kayakanlah kami dalam ketaatan dan kebaikan serta penuh dengan ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kehadiran kami di majelis ini dihadiri sekaligus oleh Bapak Wakil Bupati. Berikanlah kekuatan zahir dan batin kepada beliau dan seluruh aparatur pemerintahan yang ada di Kabupaten Sambas ini, agar dapat membawa kami masyarakat Kabupaten Sambas menuju hari esok yang lebih baik dan lebih pasti daripada hari ini ya Allah. Tautkan hati kami, satukan langkah kami, jangan biarkan kami terpecah belah ya Allah hanya karena perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan. Ya Allah, satukanlah kami, kumpulkanlah kami tidak hanya di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat di dalam surgamu ya Allah. Istajib doa'ana, istajib doa'ana, istajib doa'ana. Kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir ke sini, setiap langkah kaki, hembusan nafas, ayunan tangan, kedipan mata dan detak jantungnya datang ke majelis ini, semuanya Engkau catat di sisimu sebagai pahala ya Allah, sebagai kebaikan, sebagai amal yang akan kami bawa nanti menghadap pulang ke hadirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami keselamatan, kebahagiaan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan selamatkan semuanya kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah dibacakannya doa,
Maka Kalah. berakhir pula acara kita pada hari ini. Mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah.